Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang penuh dengan kejutan dan keheranan. Kenapa saya katakan dunia yang penuh dengan kejutan dan keheranan? Karena di dalam dunia ini ada banyak hal yang akan menimbulkan keheranan dan kejutan-kejutan dalam kehidupan kita. Saya ambil contoh sederhana. Ada banyak orang yang heran sambil berkata, kok orang udah hidup dalam dosa? Kok orang hidup sudah kacau? Orang kok hidup dengan kuasa kegelapan? Kok kelihatannya hidupnya bahagia, pendeta? Sementara ada orang-orang yang hidupnya berdoa, baca Alkitab, kelihatannya dekat sama Tuhan, orangnya jujur, kok justru kelihatannya hidupnya sengsara gitu. Nah, lalu kelihatannya bagaimana ini? Loh, di mana keadilan? Ini yang seringkali mendatangkan keheranan. Sementara orang yang nggak benar kok bisa tetap warawiri, hidup bebas gitu. Sementara justru orang yang benar malah difitnah dan masuk penjara. Sehingga ada banyak orang yang berkata, di dalam penjara ada banyak orang korban fitnah. Sementara di kursi kepemimpinan ada banyak penjahat-penjahat yang dapat bebas lari dari segala kesalahannya. Nah, ini yang saya sebut, ada banyak keheranan-keheranan seperti itu. Kenapa orang yang kelihatannya baik kok rumah tangganya justru bercerai? Kok lihat ada orang-orang yang hidupnya gak karu-karuan, dia pandai menyembunyikan segala kebohongannya, justru malah tidak bercerai, malah dipercaya oleh istrinya. Sebagian orang berkata, kok ada orang yang hidup bebas, keluar masuk diskotik, lakukan hubungan seks pranikah, kok justru tidak hamil. Sementara ada orang yang benar dan mungkin hanya karena satu kesalahan saja yang dia buat, justru hamil di luar nikah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya sebut, ada banyak keheranan-keheranan. Sebagian orang berkata, kok justru rumah-rumah dukun dan rumah-rumah penyembahan berhala, rumah-rumah bordil, kok justru aman, justru dilindungi oleh aparat. Sementara rumah-rumah tempat ibadah, justru ini yang diratakan, dibakar, seperti kayak tempat kejahatan, maksiat apa gitu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam hidup ini memang banyak keheranan-keheranan yang terjadi. Tapi satu hal yang kita tahu, segala sesuatunya tetap ada dalam kontrol Allah. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan apapun yang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Karena itu tidak ada alasan untuk kita mengeluh. Alkitab dengan tegas berkata, Allah kita turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang menjadi heran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang akhirnya stres, ada banyak orang yang akhirnya lari kepada kuasa-kuasa kegelapan, banyak orang yang lari ke diskotik. Kenapa? Karena dia gak tahan gitu, heran dengan segala sesuatu yang terjadi, dan akhirnya gak bisa terima kenyataan. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya lari dari Tuhan, tinggalkan pelayanan karena heran, kok orang pelayanan kok bisa begitu, kok saya udah melayani Tuhan, kok masalah hidup saya begini berat gitu. Tapi tahukah saudara, kadangkala tidak semua hal dalam hidup ini bisa kita mengerti. Tapi kalau saja kita mau berserah kepada Tuhan, selalu kita akan melihat yang terbaik Bapa berikan buat kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Wahyu
Wahyu pasal 17, dalam Wahyu pasal 17, mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-18, Wahyu pasal 17, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia akan menuju pada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan ditinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian, satu dari ke-7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Haleluya. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja bumi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada 2 kelompok manusia. Yang pertama dikatakan di sini, yaitu mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Itu pada ayat yang ke-14 bagian terakhir, yaitu mereka yang bersama dengan Yesus, mereka yang menang, mereka yang terpanggil, mereka yang dipilih dan yang setia. Inilah kelompok yang pertama. Tapi kelompok yang kedua dikatakan pada ayatnya yang ke-8, dikatakan, adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut, dan ia akan menuju pada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi yang pertama, yaitu kelompok mereka yang bersama-sama dengan Kristus, yang menang, yang terpanggil, yang dipilih dan yang setia. Itu kelompok pertama. Lalu kelompok yang kedua, yaitu mereka yang dari sejak dunia dijadikan namanya tidak ada dalam kitab kehidupan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di akhir zaman 2 kelompok ini akan ada. Nah, orang-orang yang bersama dengan Kristus, orang-orang yang menang, orang-orang yang dipilih, orang-orang yang setia, nah mereka akan berjalan dalam kemuliaan. Tapi sementara orang-orang yang tidak terpilih ini, bisa jadi dia mau sibuk dengan kegiatan-kegiatan agamanya, bisa saja dia mau sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang kelihatannya rohani, tetapi sebetulnya hatinya bukan hati yang melekat kepada Kristus. Hatinya bukan hati yang melekat pada kebenaran. Hatinya hanya ingin sibuk aja. Hatinya ingin tertarik saja pada kegerakan-kegerakan dan kegiatan-kegiatan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka yang terpilih, mereka yang menang, mereka yang setia, tidak akan pernah digoncangkan, akan terus berjalan dalam kemuliaan. Tapi mereka yang tidak terpilih, mereka yang setengah-setengah, mereka yang main-main dengan Tuhan ini, kata Alkitab, akan senantiasa hidup dalam keheranan. Apa yang dia herankan? Yang pertama yang akan membuat banyak orang menjadi heran di akhir zaman ini. Yang pertama, coba saudara lihat pada ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dikatakan, adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju pada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu, perhatikan baik, telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Apa maksudnya ini? Binatang ini telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Nah, ini yang saya bilang, ini akan buat dunia ini heran, yaitu
Bagaimana iblis itu ada, namun tidak mau diakui, kemudian akan menyatakan diri. Jadi ini bicara tentang iblis. Bagaimana iblis itu ada, dia eksis. Tapi orang banyak sekarang, apalagi orang-orang modern, mulai berkata, iblis itu nggak ada. Apa itu usir-usir setan itu? Itu gereja-gereja yang apa-apa usir setan itu terlalu fanatik itu. Iya kan? Tapi waktu iblis menyatakan dirinya, di situ dia heran, di situ dia kaget, di situ dia terkejut. Dia mulai bingung, kenapa rumah tangga saya kok hancur? Dia mulai bingung, kenapa kok keadaan ekonomi saya digoncangkan? Dia mulai bingung gitu, kenapa anak-anak saya yang saya didik baik, kok tiba-tiba justru hidup dengan gak karu-karuan. Nah ini yang saya bilang, di akhir zaman akan ada banyak orang menjadi heran. Kenapa? Karena dia tidak menyadari eksistensi iblis. Dia pikir, iblis itu tidak ada, asal saja saya berbuat baik, pasti saya akan melihat hal yang baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betul, kalau kita berbuat yang baik, kita akan menerima yang baik. Tetapi dengar baik, iblis coba menghalang-halangi berkat Tuhan. Iblis coba mengganggu, iblis coba merusak hidup kita. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, waktu kita berjalan dalam kebenaran, melekat pada Kristus, dan hancurkan segala kegerakan iblis. Karena Alkitab jelas bilang, lawan iblis maka iblis akan lari. Jangan biarkan setan menghancurkan masa muda saudara, menghancurkan ekonomi saudara. Lawan dia di dalam roh. Mulai perintahkan dalam nama Yesus, setan gak boleh berkuasa dalam hidup saya, tapi saya akan berjalan dalam kebenaran, melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang kedua, saudara lihat apa yang membuat dunia menjadi heran. Coba lihat ayat yang ke-13. Di ayat yang ke-13 dikatakan demikian, mereka seia sekata kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka. Jadi yang kedua, apa yang membuat dunia banyak yang heran, bagaimana orang percaya akan selalu diperangi. Orang jadi mulai bingung dan heran, loh kita pergi ke gereja, kenapa gereja dibakar? Kenapa orang percaya ditekan? Kenapa orang percaya coba disingkirkan? Kenapa? Apakah menjadi orang Kristen, apakah menjadi orang yang percaya Yesus itu berarti sebuah kejahatan? Sampai akhirnya orang bingung, kenapa ya? Kok terus ditekan? Kok terus diadu domba? Kok terus bermasalah? Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat mereka yang dipilih oleh Allah, kita mengerti bahwa dunia ini bukan milik kita. Karena itu dunia tidak bisa mengenal, tetapi kita berjalan terus menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, coba ayat yang ke-15. Di ayat yang ke-15 dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Yang ketiga yang akan membuat dunia menjadi heran, bagaimana roh perzinahan itu akan menguasai bumi. Sehingga kalau kita perhatikan sekarang, anak umur 15, 16 tahun sudah lakukan hubungan seks sebelum nikah. Anak umur 13, 14 tahun sudah tahu bagaimana menyetel film porno. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya lihat, bahwa dunia akan dikejutkan, dunia akan dibuat heran. Kenapa? Karena roh perzinahan menguasai luar biasa. Sampai begitu banyak suami akhirnya terlibat dengan perselingkuhan. Bagaimana istri-istri juga terlibat dengan perselingkuhan. Bagaimana orang-orang muda lakukan hubungan seks sebelum nikah. Bagaimana orang-orang pacaran gak bisa menjaga kekudusan hidupnya. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, dunia memang mengherankan, tapi mereka yang berjalan dalam kebenaran akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini saya mau berdoa buat saudara yang sakit, saudara yang berbeban berat. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Bapa, melalui program ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Mungkin kami heran melihat kegerakan roh jahat, bagaimana roh perzinahan, bagaimana orang percaya ditekan. Tapi hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, roh kemuliaan turun, sehingga yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, kekuatan baru Tuhan berikan, sehingga kami maju bersama dengan Yesus, melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal. Yang terbaik Dia berikan buat kita yang percaya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.